Guru yang membasuh kaki. Bacaan dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dengan 15. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saya mempunyai seorang guru yang selalu tiba paling pagi di sekolah. Suatu hari saya bertanya kepadanya, "Mengapa ibu selalu datang paling pagi ke sekolah?" Beliau tersenyum dan menjawab, "Supaya saya bisa memastikan kelas ini siap untuk kalian belajar." Saya baru menyadari sesuatu. Setiap pagi beliau sudah lebih dulu menyapu kelas, merapikan kursi, bahkan menghapus papan tulis yang belum sempat dibersihkan di hari sebelumnya. Beliau tidak pernah meminta murid melakukannya. Ia melakukannya diam-diam. Di mata dunia, guru adalah seorang yang dihormati. Bagi saya, guru adalah orang yang mengajar, memberi tugas, dan memberi nilai. Kini saya melihat sesuatu yang berbeda seiring perkembangan iman saya. Di mata dan hati saya, beliau adalah seorang guru yang melayani. Peristiwa kecil itu mengingatkan saya pada perkataan Yesus dalam Yohanes bab 13 ayat 13. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat,
Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus adalah guru dan Tuhan. Namun pada bagian sebelumnya dalam perikop ini, ia justru melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia membasuh kaki murid-muridnya. Pada zaman itu, membasuh kaki adalah pekerjaan seorang hamba. Tuhan adalah pribadi yang diagungkan. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam kerajaan Allah tidak dimulai dari posisi yang tinggi, melainkan dari kerendahan hati untuk melayani. Yesus tidak hanya mengajar dengan kata-kata, ia mengajar dengan tindakan. Seringkali kita ingin dihargai sebelum melayani. Kita ingin diakui sebelum memberi. Namun, Yesus memperlihatkan jalan yang berbeda. Menjadi besar dengan cara merendahkan diri dan memimpin dengan cara melayani. Hari ini kita mungkin juga menyebut Yesus sebagai guru dan Tuhan. Tetapi pertanyaannya bukan hanya apa yang kita katakan, melainkan bagaimana kita hidup. Apakah orang lain melihat ajaran Yesus melalui sikap kita? Apakah dalam keluarga, pekerjaan, atau komunitas kita bersedia melakukan hal-hal kecil yang melayani orang lain? Mungkin justru disitulah kita perlu benar-benar belajar dari Sang Guru. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hikmat-Mu, sehingga aku bisa melihat betapa putra-Mu adalah guru dan Tuhan sejati, yang melayani dengan kerendahan hati dan memimpin dengan contoh. Mampukan aku untuk terus dapat belajar dari Yesus dan meneladaninya seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, aku mencintai-Mu. Amin.